Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kekuatan, diberikan taufik sehingga kita bisa berhadir menunaikan perintah Allah salat subuh berjamaah di masjid. Orang-orang yang salat subuhnya di masjid dengan berjamaah, sesungguhnya ia sudah berada dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salat subuhnya di masjid, sesungguhnya dia ini berada dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa, langsung Allah yang turun tangan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi jamaah fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, sungguh ia telah berada dalam bentengnya Allah. Di orang yang mau tanding sama orang yang salat subuh, langsung Allah yang turun tangan. Bukan jin Pak lagi, langsung Allah. Wah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang senantiasa kita bacakan, kita hadiahkan kepada Rasulullah, kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nantinya.
Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, pagi yang berbahagia ini dalam mukaddimah ayat ini itu merupakan potongan daripada surat Al-Buruj 1 sampai 9. Dalam surah Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dakwahnya satu orang pemuda yang mengislamkan satu negeri, Pak. Satu orang pemuda yang mendakwakan agama Allah di satu negeri, sehingga satu negeri itu semuanya Islam kecuali raja dan para penggawanya. Satu orang saja dulu, Pak. Dan ini diceritakan dalam kitab Imam Muslim rahmatullah alaih. Hadis Muslim, beliau menerangkan dalam hadis itu bahwa dulu ada satu orang raja yang ini memang tidak beriman kepada Allah, sampai dia juga hampir mengaku diri dia itu adalah Allah, Tuhan. Maka dia, raja-raja dulu itu punya ahli sihir, Pak. Dia punya ahli sihir. Ternyata ahli sihir ini sudah tua, jadi berniat mau menurunkan kesaktiannya, ilmunya ini kepada satu orang anak muda. Maka dicarilah di negeri itu, ternyata satu orang pemuda. Maka pemuda ini disuruh belajar sihir oleh raja. Maka dia belajar. Ketika dalam perjalanan pelajaran sihir ini, dari rumah dia menuju tukang ahli sihir itu, di tengah jalan dia jumpa satu orang rahib. Ada iklan pula. Jumpa satu orang rahib, maka rahib ini merupakan ahli agama, orang yang abid, ahli ilmu, soleh juga. Maka dia ceritakan tentang kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Maka setiap hari anak muda ini tertarik dengan pelajaran agama ini. Maka sebelum dia berangkat belajar ahli sihir, dia jumpain sang rahib ini, belajar setiap hari, sehingga agak terlambat, agak telat menundukin belajar ke rahib. Sehingga ditanya, kok lama kali kamu datang, gak biasanya? Oh, aku ada ditahan sama ahli keluarga aku, ada urusan sikit. Setiap hari begitu. Pulang ke rumah terlambat juga. Kenapa lambat kali pulang ke rumah? Kata orang tuanya. Kata dia, oh Mbak, di sana ahli sihir itu banyak kali yang harus kupelajarin, jadi agak telat sedikit. Berhari-hari. Sampai satu ketika dalam perjalanan itu lewatlah lintasan satu ekor ular yang besar, Pak, di tengah jalan. Semua orang pada lari ketakutan. Maka anak muda ini mengambil satu buah kerikil, Pak. Dia katakan, ya Allah, tunjukkan mana yang benar. Ini ajaran ahli sihir yang hebat atau ahli ajaran rahib itu, ya Allah. Kau tunjukkan. Kalau memang rahib ini benar, maka tolong engkau bunuh ular itu, ya Allah. Maka dilempar, Pak. Dengan batu kerikil dilemparnya ke ular itu, kes, langsung ularnya mati. Maka nama dia mulai naik. Wah, hebat anak muda ini. Orang tahu, lihat, cuma satu lemparan batu aja bisa mati ular itu. Hebat. Maka satu santero negeri itu heboh dengan pemuda ini. Maka satu hari lagi, Pak, karena kekuatan dia bisa seperti ini, semakin yakin dia belajar tentang rahib ini ternyata paling benar, tentang kehebatan Allah. Dia akhirnya terus belajar, sehingga akhirnya dia bisa menyembuhkan orang yang buta, nggak bisa melihat, disembuhkan sama dia. Diobati, terakhir sembuh. Orang yang pengkor, Pak, lumpuh, bisa jalan kembali. Nah, bukan disihir, Pak, ya kan? Bukan mungkin diruqyah sama dia, sehingga Allah sembuhkan. Ketika dibilang, kamu pakai ilmu apa? Oh, ini yang menyembuhkan ini adalah Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah,
maka Allah akan menyembuhkan kamu. Akhirnya yang buta tadi ternyata kawan dekatnya raja, Pak. Dia pun silaturahim kepada raja. Ditanya kabar, bagaimana kabarnya? Ternyata, dari mana kamu bisa mendapatkan pandangan yang sudah begitu jelas? Kamu sudah lama buta, penyakit, anak buta kenapa bisa melihat? Oh, aku diobati sama anak muda. Siapa anak muda itu? Panggil kemari. Wah, ternyata dipanggil, Pak. Ya. Raja pun kenal, ternyata kamu rupanya. Akhirnya pemuda ini, dia katakan, siapa yang memberikan ini? Karena apa kamu bisa menunjukkan? Ini adalah kekuatannya Allah. Ini adalah kebesaran Allah. Karena aku nggak bisa apa-apa dan aku nggak miliki apa-apa. Akhirnya Pak, pemuda ini ditangkap. Karena raja ngamuk, gondok. Kenapa masih adalah dia mengakui Tuhan selain dia? Sehingga anak muda tadi Pak diambil, dibawa dalam karung, kemudian dibawa ke atas gunung. Sampai di gunung mau dicampakkan ke dari atas gunung. Kalau anak muda ini nggak mau beriman kepada raja tadi itu, dia kata, wahai Allah, dia doa, Allahumma gfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang ini sekehendakmu. Maka tiba-tiba Pak, gunung itu gempa, goncang. Semua bala tentara raja jatuh dari gunung itu, tinggal yang selamat adalah pemuda itu. Kemudian turun dia lagi, dia datang raja lagi. Iya, kamu masih selamat, berarti kamu sudah beriman kepadaku? Enggak, aku tetap beriman kepada Allah. Maka disuruh lagi anak tentaranya ini, prajurit raja itu dibawa lagi, tangkap lagi, kemudian dibawa ke satu sungai Pak, dibawa ke laut. Dari laut ini diikat tangannya, kakinya, kemudian dicampakkan ke dalam laut. Ketika mau dicampakkan, dia doa kepada Allah, Allahumma gfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dan sekehendakmu dari orang-orang ini. Akhirnya sampan itu Pak goyang sehingga seluruh prajurit raja tadi pun ini masuk ke dalam laut, cuma dia sendiri yang selamat. Datang lagi ke kerajaan. Iya, kamu sudah selamat, berarti kamu beriman kepadaku? Tidak, aku tetap beriman kepada Allah. Dan kamu wahai raja tidak akan bisa membunuh aku. Dengan apapun kamu nggak akan bisa, kecuali dengan apa yang aku berikan syarat kepadamu. Kata raja, apa syaratnya? Gampang, besok kamu kumpulkan semua orang penduduk negeri ini, kemudian ikat aku dalam satu tiang. Nah, kamu panah dengan panahku ini. Maka dibuat Pak, dikumpulkan seluruh rakyatnya dari ujung-ujung, setiap sudut, setiap gang, kumpul semua, baik wanita, laki-laki, anak-anak, semuanya orang dewasa kumpul di lapangan itu. Maka setelah kumpul, maka raja pun mengambil anak panah pemuda itu. Sebelum, kata anak muda itu, sebelum kamu panah wahai raja, kamu doa kepada Allah, minta bismillahi birabbil gulam. Kemudian kamu lepaskan panah ini. Bismillahi birabbil gulam, dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Maka dibuatlah, dipanah. Udah hafal dia doanya, gitu dipanah. Bismillahi birabbil gulam. Kena Pak pelipis matanya. Maka anak muda ini lepisnya nanyanya langsung ketika itu juga meninggal dunia. Maka ketika raja mengucapkan Bismillahi birabbil gulam, semua orang yang hadir pada waktu itu menyangka raja telah beriman kepada Allah. Sehingga orang yang hadir pada waktu itu semuanya mengatakan amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Tuhan anak muda itu. Sehingga satu negeri itu semuanya Islam dengan sebab anak muda ini Pak, dakwah satu orang anak muda. Tadinya belajar sihir, terus belajar agama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka raja pun semakin ngamuk. Kenapa orang ini bisa beriman? Dia nggak sadar bahwa raja ini telah mengucapkan kata-kata yang mulia, kata-kata beriman kepada Allah. Semua akhirnya raja marah dan semua dia penggali parit sekeliling lapangan itu, kemudian dinyalakan api di situ. Maka inilah yang dikatakan ashabul ukhdud, orang-orang yang dibakar dalam api.
Tak ada yang selamat. Satu demi satu semuanya masukkan ke dalam itu. Tinggal satu orang ibu-ibu yang memiliki anak bayi, Pak. Ya, Bu. Ketika mau dicampakkan ke dalam api itu, dia katakan ragu-ragu, dia takut melepaskan keimanannya. Maka bayi ini pun berbicara, wahai ibu, masuk saja. Ini tidak ada apa-apanya, maka kita akan memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Bayi baru, anak baru, masih bayi, Pak, bisa ngomong. Jadi dalam dunia ini ada 3 anak bayi yang bisa ngomong. Ya, anak-anak yang ketika bayi bisa ngomong itu hanya 3 peristiwa saja. Pertama, Nabi Isa alaihissalam, itu dia bayi, dia langsung bisa ngomong. Yang kedua, bayi yang ketika dibuat masa Juraij, yang Juraij ini satu orang wali Allah, dia difitnah, telah melakukan pelacuran, maka ditanya, wahai bayi, siapa orang tuamu? Bayi pun ngomong, Fulan bin Fulan. Yang ketiga, bayi ketika di masa Ashabul Ukhdud. 3 bayi ini yang bisa ngomong. Maka langsung, Pak, ibu dan anak bayi tadi pun semuanya habis dibakar. Sehingga satu negeri yang baru masuk Islam itu beriman kepada Allah, akhirnya mereka syahid dibakar oleh raja yang zalim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika peristiwa pembakaran ini, hadirin yang mulia, ya. Peristiwa ini menandakan bahwa bagaimana hebatnya satu orang pemuda itu yang bisa mengislamkan. Dia rela mengorbankan diri dia, yang penting satu negeri masuk Islam. Dia korbankan diri dia, yang penting satu negeri bisa masuk Islam sehingga selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus menderita, terbakar di dunia ini, hadirin yang mulia. Tapi dengan fikir yang benar, dengan usaha yang benar, bisa mengislamkan satu negeri yang besar, hadirin yang mulia. Sama dengan negeri Maladewa. Negeri Maladewa itu diislamkan oleh satu orang anak muda juga. Yang kebiasaan negeri Maladewa itu adalah setiap tahun berikan persembahan untuk jin yang ada di laut. Sembahannya wanita yang cantik yang ada berada di negeri Maladewa itu diikat, kemudian dijalankan ke laut, berikan satu tempat seperti kelambu yang mewah begitu, dihalirkan. Maka tiba gelombang laut, hadirin yang mulia, tumbalnya tadi wanita yang cantik pun hilang di telan laut. Maka datang satu orang itu, pemuda itu, ya, dia katakan kalau begitu pas hari 1 tahun terjadi, dia datangi keluarga yang akan memiliki satu orang wanita gadis yang cantik itu. Wahai bapak, gantikan aku posisinya daripada itu. Jangan, nanti bahaya negeri ini. Tidak. Sampai di laut, Pak, akhirnya di laut, gitu datang ombak itu, jumpa makhluk hantu laut itu, Pak, jin laut itu. Ya. Masuk jin laut, dia cuma nggak ada ngapa-ngapain, dia cuma azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu dengar suara Allahu Akbar, ya. Langsung tercampak makhluk itu. Jin laut pun langsung tercampak, berkelahi di situ. Sehingga 1 tahun aman, hadirin yang mulia. Tahun berikutnya gitu lagi. Sampai akhirnya satu negeri itu diislamkan sama dia. Karena janji daripada raja, kalau di aman negeriku ini dalam 3 tahun ini tidak ada lagi pergolakan, maka kami semua akan beriman kepada Allah. Akhirnya kejadian. Hadirin yang dimulia, jadi dakwah ini terkadang juga ada jalannya dengan pengobatan, ya. Ada jalannya dengan masa Nabi Isa itu dakwah itu dengan jalan pengobatan. Seperti yang dibuat oleh Ashabul Ukhdud, pemuda yang tadi itu. Dia dakwahnya jalan pengobatan saja. Ya, mungkin sekarang dikenal dengan tabib, dengan ruqyah, dengan lain sebagainya. Ya, dakwah. Dan hadirin yang mulia, menyembuhkan, mengobati orang, terkadang-kadang ini, hadirin yang mulia, ya, bukan hanya dengan jin, hadirin yang mulia. Bahkan jin di situ nggak ada pengaruh dengan di situ.
Karena jin itu sendiri juga makhluk yang lemah sama seperti kita. Bedanya apa? Bedanya jin ini umurnya ribuan tahun. Tidak seperti kita 60-70 tahun. Dia mau 6.000 tahun, 7.000 tahun, bahkan 70.000 tahun. Umurnya mau seperti itu. Ya, mau seperti itu. Di masa Nabi SAW itu ada nama jin Abdullah bin Abhar. Dia juga buat dakwah pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW dihina sama satu orang jin yang berada masuk ke dalam patung yang dibuat oleh Abu Jahal dan CS-nya itu, Abu Lahab, ya. Abu Sofyan, patung emas terbuat dipuja-puja mereka, masuk jin yang memburuk-burukkan Rasulullah, yang memfitnah Rasulullah, yang menjelekkan Rasulullah. Sehingga istri daripada Abdullah bin Abhar pada waktu itu lewat, dia nangis. Kenapa Rasulullah dihina seperti ini? Dia lapor sama suaminya, Abdullah bin Abhar. Maka dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku jin yang hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam. Terus maksudmu apa, kata Nabi? Aku minta izin, aku mau membunuh jin yang masuk ke dalam patung yang dibuat oleh Abu Jahal itu, sembah-sembah orang itu. Oh, silakan. Gitu jumpa Pak, dikejar-kejar, langsung dipenggal kepala sama jin itu, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ini ya Rasulullah jinnya. Udah kau buang aja, kau bunuh. Ya Rasulullah, izinkan aku masuk ke dalam patung itu supaya aku bisa mendakwakan dinul Islam. Monggo, kata Nabi. Maka Abdullah bin Abhar masuk ke dalam patung itu, Pak. Ketika dikumpulkan seluruh orang Mekah pada waktu itu sama Abu Jahal, Abu Lahab supaya memfitnah Rasulullah, maka yang muncul adalah Abdullah bin Abhar dan dia menyampaikan dakwah dinul Islam. Marah Abu Jahal, Pak, dihancurkan patungnya. Begitu. Islam ini, hadirin yang mulia, itu hebat. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, raja jin sendiri itu nggak pernah dipakai sama Nabi Sulaiman. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendakwahkan agama kepada Ratu Balkis, dia musyawarah. Di situ ada bangsa jin, ada raja jin, ada manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan, siapa yang bisa memindahkan raja kerajaan Ratu Balkis ke kemari dari negeri Sabah ke Palestina, siapa yang sanggup? Maka raja jin angkat tangan, saya wahai Nabi Allah. Berapa lama sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu? Kata Nabi Sulaiman, lama kali waktunya itu. Ada yang lebih cepat. Masuk, Pak, satu orang pemuda yang soleh, Syekh Asif bin Burkhoyyah. Saya wahai. Berapa lama? Sebelum kau kedip mata saja. Wah. Raja jin, Pak, ada di situ. Waktunya sebelum dia berdiri dari duduknya sudah sampai kerajaan Ratu Balkis itu. Tapi satu kekuatan satu orang soleh ini hanya kedipan mata saja. Sebelum berkedip, Nabi Sulaiman berpindah kerajaan Ratu Balkis ke dekat istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mana lebih hebat, Pak? Ya. Kekuatan orang yang soleh atau kekuatan bangsa jin? Di situ ada raja jin pada waktu itu. Raja jin Ifrit, raja yang jin yang kuat. Ya. Bukan jin-jin second, Pak. Di Indonesia ada jual jin second katanya. Saya nggak tahu juga. Tapi begitu kekuatan ini, hadirin yang mulia. Islam itu hebat. Kenapa? Mengandalkan tirakat yang luar biasa, kehebatan. Satu hari pernah lagi diuji sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dicari satu orang pemuda yang hidup lama di dalam lautan. Maka seluruh bangsa jin juga nyari ke lautan itu, nggak jumpa-jumpa, Pak. Nggak ada pemuda itu. Cari lagi. Sampai raja jin nyari di dalam laut, nggak ada juga. Maka masuk Syekh Asif bin Burkhoyyah. Dia duduk di tepi pantai, dia zikir, dia tepuk laut itu. Kum biiznillah. Berdiri dengan izin Allah. Tiba-tiba muncul, Pak, kerang yang besar dari dasar laut.
kemudian terbuka. Ternyata anak muda ini umurnya sudah 4.000 tahun, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Raja jin nggak bisa menemukan pemuda itu, orang yang hidup lama di dalam, manusia yang hidup di dalam dasar laut. Tapi pemuda yang soleh, Syekh Asif bin Durkhaya, bisa menemukannya. Yang anehnya sekarang dalam otak kita ada orang sikit-sikit, ini kekuatan pakai jin, ya. Ini kekuatan sikit pakai jin, ya kan? Kurasa jin pun marah itu. Mana ada ikut campur di sini? Sikit-sikit pakai jin, sikit-sikit pakai jin. Kau ikut campur pula awak, katanya. Ya kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim itu Imam Abu Muslim Al-Khawlani, satu orang tabi'in, hidup di waktu dari negeri Yaman. Itu Imam Abu Muslim itu tidak mempan dibakar api, Pak. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dicampakkan ke dalam api, sedikit pun tidak terbakar, bulu-bulunya tak sedikit pun terbakar. Abu Muslim sama. Apakah Abu Muslim pakai jin, Pak? Tidak. Satu wali Allah, satu tabi'in, ya, yang soleh, yang menegakkan kebenaran, mendakwahkan, sehingga raja yang zalim pada waktu itu mau menangkap beliau, ditangkap, dibakar, campakkan ke dalam api, tapi tak terbakar. Hadirin yang mulia, Abu Muslim Al-Khawlani tidak terbakar. Bahkan dalam sepanjang sejarah, hadirin yang mulia, ada orang-orang yang soleh itu yang bisa menghidupkan makhluk yang mati, bisa dihidupkan kembali. Bukan dari golongan Nabi, bukan. Ya. Ada 7 orang menghidupkan untanya yang mati, menghidupkan sapinya yang mati, kucing yang mati, dihidupkan. Doa kepada Allah. Bahkan hadirin, salah satunya dari Indonesia. Siapa? Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati itu pergi dakwah, itu masjid dia itu di Cirebon itu nggak ada yang ngurus. Ada Mbah Soleh namanya. Marbotnya Mbah Soleh, bukan Pak Adi. Ya. Jadi Mbah Soleh ini tukang bersihin masjid. Ketika Sunan Gunung Jati pergi, Syekh Syarif Hidayatullah pergi dakwah, pulang ke situ masjidnya kotor, nggak ada yang bersihkan. Ini kemana Mbah Soleh ini? Kok masjidnya nggak dibersihkan? Ini Sunan Gunung Jati belum tahu kalau Mbah Soleh sudah mati, meninggal. Tiba-tiba muncul Pak Mbah Soleh. Dia ucap salam, Mbah Yai, Kanjeng Sunan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih Pak? Iya Kanjeng, bersihkan. Bersih beberapa lama, Pak. Pergi dakwah lagi, Sunan Gunung Jati, pulang kecarian lagi. Kenapa? Masjidnya kotor lagi. Sampai riwayat itu mengatakan 9 kali Mbah Soleh itu hidup kembali, Pak. Pakai apa dia ini? Pakai Sunan Gunung Jati ini. Ya kan? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu luar biasa. Bahkan dalam kajian Dr. Aisyah Dahlan, ya, kita itu terhubungkan dengan chip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Bahkan di antara kita, satu orang suami dan istri bisa merasakan macam mana keadaan suaminya ketika satu orang ibunya, istrinya rindu sama suaminya, sudah rantau, ya kan, seminggu 2 minggu nggak pulang-pulang, 40 hari 4 bulan rindu, ya, setahun kerja belum balik-balik, dia duduk tenang, dia bayangkan wajah suaminya, sampaikan rasa rindu ini, ya Allah sama suamiku, sampai Pak, suaminya pun terasa. Yang penting suaminya jangan selingkuh. Kalau selingkuh nggak akan jumpa. Atau suaminya itu dalam keadaan santai, bukan dalam keadaan kerja, ya kan? Begitu juga kita ini. Jadi ketika firasat kita ini kita hubungkan, itu bisa menyambung, Pak. Kalah telepon. Ya. Teknologi sekarang itu bisa ngambil langsung dari satelit, ya, di mana dia berada, dibukanya dari HP sampai koordinat mana, titik-titik, ternyata di Masjidil Ansor bisa lagi sedang ada pengajian, bisa dapat, Pak. Teknologi sekarang. Di Amerika dikirim rambut aja, Pak, kirim ke Amerika, diteliti, tahu ini makanan yang bagus apa, ya, penyakitnya apa, obatnya apa, terus. Nah,
Itu sekarang teknologi sekarang. Dari rambut sudah bisa diketahui semua makanan yang bagus, larangannya, pantangannya gitu. Beda, ya kan? Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehebatan Islam, kekuatan Islam ini akan muncul ketika kita semua bertawajuh banyak dengan mujahadah kita, tirakat kita yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan memunculkan kehebatan-kehebatan. Karomah-karomah dihilang sekarang. Di masa Nabi dan sahabat karomah itu enggak ada. Kapan munculnya? Pada Abu Muslim, tabi'in. Tabi'in pun belajar dari siapa? Rasulullah enggak ada ngajarkan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab meninggal, ya, telah dimakamkan Umar bin Khattab di alam kubur, semua sudah pulang sahabat, tinggal Sayyidina Ali duduk di situ dilihatnya. Ngapain? Ini enggak bener enggak ini? Umar bin Khattab ini preman di dunia sama preman di alam kubur. Ditengoknya, Pak. Ternyata ketika malaikat tanya, "Man rabbuka?" Umar bin Khattab mendanya, "Man rabbuka?" Yang nanya malah nanya, "Man nabiyuka? Man nabiyuka?" Gantian, Pak. Oh, memang preman. Umar bin Khattab di alam kubur pun preman. Adakah Rasulullah mengajarkan Sayyidina Ali seperti ini? Enggak ada, Pak. Rasulullah enggak ada mengajarkan. Dari mana dapatnya? Datangnya dari tirakat yang Sayyidina Ali yang lakukan sendiri, hadirin yang mulia. Kehebatan-kehebatan. Ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab cuma kirim surat aja kepada Sungai Nil yang kering, Sungai Nil bisa jalan sendiri airnya, Pak. Ya. Di Mesir itu terjadi kekeringan yang luar biasa, Sungai Nil nggak ngalir lagi. Laporan ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab cuma kirim surat saja kepada Sungai Nil yang terhormat, ngalirlah kamu, ya kan? Cuma kirim surah Al-Fatihah. Utusan dari Mesir pun heran, orang Sungai Nil yang kering kok malah dikirimin surat sama Amirul Mukminin. Kan dia pun heran, wahai Sungai Nil, ini ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, monggo dibaca. Campak kan, Pak? Enggak lama air pun mengalir. Ada Rasulullah mengajarkan ini? Enggak ada, Pak. Ini kehebatan Islam. Apa namanya, hadirin yang mulia? Kehebatan Islam ini muncul ketika kita ini tidak ada cinta dunia. Apa ada hadisnya? Azama ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Ya, idza azamat ummatid dunya, apabila umatku sudah mengagungkan keduniaan, maka hilanglah dari mereka kehebatan Islam. Wa idza tarakatul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak mau buat dakwah, Pak. Di antara kita enggak mau mengajak tetangga kita untuk sholat berjamaah ke masjid. Di antara kita ada kawan yang buat maksiat, dibiarin aja. Padahal gitu dekatnya, bahkan anak kita yang enggak tutup aurat, yang meninggalkan salat, orang tuanya diam aja, Pak. Ini idza tarakatul amra bil ma'ruf, meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Apa kata Rasul? Hurimat barakatil wahyi, maka akan diharamkan keberkahan wahyu daripadanya. Nah, idza azabat ummatid dunya, apabila umatku mengagungkan keduniaan, mencintai dunia, hilang kehebatan Islam daripada Islam itu sendiri. Sekarang, Pak, ya, cinta dunia sehingga Islam dikerdil-kerdilkan, Pak, kita sekarang. Dikecil-kecilkan Islam ini. Sehingga kembali kepada kita, ya. Mari, dunia boleh ada mobil mewah, rumah mewah, harta banyak, istri 4, monggo, enggak apa-apa, Pak. Tapi letakkan di tempatnya masing-masing. Istri ada rumah 4, silakan 4 rumah taruh, Pak. Ya. Mobil ada yang mewah, ya kan, mobil Alphard mewah, silakan berada di garasi. Uang yang banyak berlipat-lipat silakan berada di bank saja. Tapi yang ada di hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada Allah dalam hati, maka Allah yang akan kerja. Kun fayakun. Kata Allah, jadi, jadilah dia. Mudah-mudahan tausiah subuh ini mengunggah kita, menjadikan kita semakin takwa kepada Allah.
Dan yang jelas ya, orang yang salat subuh berjamaah dia itu berada dalam bentengnya Allah, dalam perlindungannya Allah. Allah langsung. Sehingga kalau ada apa-apa langsung Allah yang turun tangan. Allah yang langsung mencegahnya. Ini saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buruknya mungkin dari nafsu saya sendiri dan kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang ada cinta terhadap agama, cinta mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan kebesaran Allah, kehebatan Allah dalam hati kita. Demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.